Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di RAM Channel Tutorial. Teman-teman, nah di sini ada informasi terbaru ya, teman-teman. Nah, ini ada pengumuman, ini resmi, teman-teman. Pengumuman tentang tempat dan jadwal seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, teman-teman. Nah, atau PTKK. Ini pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2024 periode 1 ya, teman-teman. Nah, di sini untuk menindaklanjuti surat deputi bidang sistem informasi dan digitalisasi manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara nomor sekian tanggal 26 November tahun 2024 hal penyampaian jadwal seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun ajaran tahun 2024 tahap 1 di lokasi dalam negeri. Nah, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut ya, teman-teman. Nah, di sini untuk A, ini tempat seleksi kompetensi, ini pelaksanaan seleksi kompetensi pengadaan P3K pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2024 periode 1 berada di 3 titik lokasi sesuai pilihan pelamar, teman-teman. Nah, lalu untuk B, hasil seleksi administrasi dan titik lokasi seleksi. Nah, di sini berdasarkan hasil seleksi administrasi dan pemilihan titik lokasi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2024 periode 1 diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman. Ini yang belum cek, teman-teman yang belum cek silahkan cek. Untuk jadwal seleksinya sudah ada ya. Ini terutama yang wilayah Sukoharjo. Untuk wilayah yang lain disesuaikan dengan wilayah masing-masing ya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini satu untuk pelamar pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah sejumlah 2.242 pelamar yang terdiri atas tenaga teknis itu 1.683, lalu untuk tenaga kesehatan 6, lalu untuk tenaga guru 551, teman-teman. Nah, di sini nomor 2 khusus pelamar formasi tenaga guru prioritas 1 atau P1 sejumlah 2 pelamar. Nah, di sini menggunakan hasil seleksi kompetensi tahun 2021 sehingga tidak perlu mengikuti seleksi kompetensi PPPK tahun 2024 ya, teman-teman di sini. Lalu untuk 3 titik lokasi yang digunakan untuk seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2024 periode 1 sesuai pilihan peserta adalah, nah di sini ini tempat ujian ya, teman-teman. Ini tempat ujian. Ini nomor 1 lokasi ujian ini ada di asrama Pondok Gede ya, teman-teman. Asrama Haji Pondok Gede Jakarta ini, teman-teman. Lalu untuk alamatnya ini sudah tertera, pelaksanaannya ini juga sudah ada, ini peserta 1, teman-teman. Nah, di sini untuk yang nomor 2 ini juga sudah ada, teman-teman. Nah, ini silakan untuk wilayah Sukoharjo yang belum melihat silakan lihat dan cek ya jadwal seleksinya kapan, silakan. Nah, di sini sudah ada. Lalu untuk yang C, jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK. Jadwal seleksi kompetensi PPPK pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2024 periode 1 dengan metode CAT. Nah, sebagaimana tersebut pada lampiran pengumuman ini. D, waktu pelaksanaan seleksi kompetensi. Nah, di sini 1 pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK dilaksanakan 3 sesi per hari kecuali hari Jumat hanya terdapat 2 ya, teman-teman. Nah, sesi dalam sehari. Lalu untuk nomor 2 seleksi kompetensi PPK dilaksanakan selama 130 menit dan peserta diwajibkan hadir 90 menit sebelum pelaksanaan ujian. Nah, keterlambatan kedatangan menjadi tanggung jawab peserta. Lalu untuk nomor 3 waktu pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK selain hari Jumat dengan 3 sesi per hari sebagai berikut. Nah, di sini ini sudah ada jadwalnya ya, teman-teman. Untuk sesi 1 jam 6 sampai jam 6.30 sampai jam 8 90 menit. Nah, di sini keterangan 1 registrasi dan pemberian PIN peserta. Lalu nomor 2 penitipan barang, nomor 3 body checking, nomor 4 peserta masuk ruangan tunggu atau steril, nomor 5 perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian. Nah, teman-teman, jam 8 sampai 10 menit 130 menit. Nah, pelaksanaan seleksi kompetensi ya, teman-teman. Nah, di sini ini sesi 2 ini sama, teman-teman. Nih.
Nah, nomor 4, waktu pelaksanaan seleksi kompetensi P3K khusus hari Jumat dengan 2 sesi per hari sebagai berikut. Nah, ini dimulai sesi pertama ini jam 6.30 sampai jam 8, 90 menit. Ini untuk persiapan ya teman-teman, untuk persiapan. Ini nomor 1 sama keterangan dan pemberian PIN peserta, nomor 2 penitipan barang, nomor 3 untuk body checking, nomor 3 peserta masuk ruangan tunggu steril, nomor 5 perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian. Ini sama untuk pelaksanaan jam 8 sampai jam 10 menit. Berarti untuk waktunya 130 menit pelaksanaan seleksi kompetensi ya teman-teman. Lalu untuk yang sesi 2 sama, sesi 2 dimulai untuk persiapan jam 13 sampai jam 14.30 untuk 90 menit ya untuk persiapan di sini. Lalu untuk pelaksanaan jam 14.30 sampai jam 16.40 menit ya. Sampai 16.40. Jadi untuk waktunya 130 menit ya teman-teman untuk pelaksanaan seleksi kompetensi. Nah, di sini kewajiban dan tata tertib peserta seleksi kompetensi P3K. 1. Peserta diharapkan untuk tidak membawa atau memakai barang berharga, dan apabila membawa atau memakai untuk dititipkan kepada keluarga atau pengantar. Lalu nomor 2, peserta yang hadir pada saat ujian seleksi kompetensi P3K diwajibkan untuk membawa kartu peserta ujian, bukan kartu pendaftaran, yang wajib dicetak bersama berwarna melalui akun SSCASN masing-masing peserta pada laman http sscasn.bkn.go.id ya teman-teman. Lah di sini ini untuk cetak peserta ujian ya teman-teman ini. Lalu B, asli kartu tanda penduduk atau KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan suket asli yang masih berlaku atau identitas kependudukan digital ya teman-teman. Lalu C, KK apabila tidak memiliki KTP atau ada perbedaan nama di KTP dengan kartu ujian. Lalu untuk D, ini pensil kayu yang sudah diraut atau dipuser atau dicicipi ya teman-teman. Lalu 3, peserta mengenakan pakaian yang rapi dengan ketentuan A, pria kemeja putih lengan panjang, terus berikutnya celana kain warna hitam bukan jeans ya teman-teman. Lalu untuk sepatu pantopel warna hitam tidak diperkenakan sepatu olahraga atau kanvas. Lalu untuk wanita kemeja putih lengan panjang, celana panjang atau rok panjang warna hitam bukan jeans, sepatu pantopel warna hitam tidak diperkenakan sepatu olahraga atau kanvas. Bagi yang berhijab menggunakan hijab berwarna hitam ya teman-teman ini. 4, peserta melakukan registrasi sesuai jadwal yang tercantum pada lampiran pengumuman ini dengan alur registrasi sebagai berikut. A, penitipan barang bawaan. B, peserta mengantri untuk registrasi dan mendapatkan PIN peserta pada tempat yang tersedia. C, pengesahan kartu peserta ujian. D, pemeriksaan fisik dan atau metal detektor. E, peserta duduk di ruang tunggu steril. F, pengarahan tentang tata cara pelaksanaan CAT oleh panitia. G, peserta memasuki ruangan ujian. Lalu untuk nomor 5, peserta yang hadir pada saat peserta ujian lain dalam sesi yang sama telah memasuki ruangan ujian seleksi kompetensi dan atau ujian seleksi kompetensi telah dimulai, tidak diperkenakan memasuki ruang ujian seleksi kompetensi dan dianggap mengundurkan diri serta dinyatakan gugur. 6, peserta penyandang disabilitas, ibu hamil dan peserta yang sedang sakit agar melapor kepada panitia seleksi. Dalam ruang ujian seleksi kompetensi, peserta dilarang membawa buku dan catatan lainnya, kalkulator, telepon seluler atau smartphone atau alat komunikasi lainnya, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, pulpen, makanan dan minuman atau senjata api, garing, tajam atau sejenisnya dan perhiasan. B, bertanya atau berbicara dengan sesama peserta. C, menerima atau memberikan sesuatu dari atau garing kepada peserta lain tanpa seizin panitia. D, keluar ruangan kecuali memperoleh izin dari panitia, merokok dalam ruang ujian, menggunakan komputer lain untuk ujian seleksi kompetensi. Lalu untuk nomor 8, peserta yang dalam pelaksanaan ujian seleksi kompetensi diketahui melakukan tindak kecurangan, maka panitia seleksi akan mengambil tindakan berupa sanksi sesuai ketentuan yang berlaku berupa A, teguran lisan, B, dikeluarkan dari ruangan, C, dibatalkan sebagai peserta seleksi dan dinyatakan gugur. Lalu untuk nomor 9, pengantar dan garing atau orang tua peserta dilarang masuk area seleksi untuk menghindari kerumunan. Lalu untuk nomor 10, hasil seleksi cara lab scoring dapat dilihat melalui online streaming atau kanal YouTube BKN ya teman-teman. Lalu untuk nomor 11, apabila terjadi kehilangan barang bawaan dan barang berharga lainnya bukan menjadi tanggung jawab panitia seleksi. Lalu untuk F lain-lain, nah ini nomor 1, peserta wajib mengikuti
perkembangan informasi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2024 melalui website https://sukoharjo.kap.go.id. Nah, segala hal yang timbul akibat kelalaian dalam membaca, memahami, dalam mengikuti perkembangan informasi tersebut menjadi tanggung jawab peserta. Apabila peserta seleksi kompetensi PPPK tidak hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan, peserta tidak dapat mengikuti ujian seleksi berikutnya atau ujian susulan dan dinyatakan gugur. Keputusan Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, di sini jadwal dan titik lokasi seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2024, teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini silakan teman-teman yang belum tahu atau belum mengecek untuk jadwal dan titik lokasi seleksi kompetensi pegawai P3K untuk wilayah Sukoharjo, silakan ya, teman-teman cek. Nah, pasti sudah banyak yang tahu ya, teman-teman. Pasti sudah banyak yang tahu. Nah, di sini apabila ada yang belum tahu silakan cek sekarang ya, teman-teman. Nah, di sini ada lokasinya, ini ada nomor pesertanya, lalu ini ada namanya, ini jadwalnya, hari apa, tanggal berapa, lalu ini ada sesi dan ini ada ruangannya ya, teman-teman. Nah, ini ada banyak ya, teman-teman. Silakan teman-teman lihat. Nah, ini untuk jumlah 2240 ya, teman-teman. Nah, di sini jumlah teman-teman. Nah, sekarang untuk cek ya teman-teman. Untuk cek kita masuk ke Chrome. Setelah itu kita ketikkan SSCASN. Kita buka di sini SSCASN BKN. Kita masuk di sini. Oke. Nah, di sini kita masukkan teman-teman. Oke ya teman-teman. Nah, jika sudah terisi semuanya, untuk nomor captcha juga sudah terisi, kita pilih masuk di sini. Oke ya teman-teman, nah di sini sudah masuk di daftar sscasn.bkn.go.id ya teman-teman, flash resume. Nah, di sini masuk ke daftar resume pendaftaran ya teman-teman. Nah, di sini untuk lokasi tesnya ini sudah muncul teman-teman. Nah, sekarang kita untuk cetaknya kita scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman, ini seleksi administrasi. Nah, selamat Anda lolos tahap administrasi berkas ya teman-teman. Nah, di sini untuk cetak kartu peserta ujian ya teman-teman, ini bisa langsung di download dulu ya teman-teman. Nah, apabila ada printnya ya kita bisa langsung print ya teman-teman untuk kartu peserta ujiannya ya teman-teman. Nah, ini hasil verifikasi berkas oleh verifikator instansi ya teman-teman. Nah, di sini nih. Oke, kita langsung cetak di sini teman-teman. Nah, sudah berhasil terdownload. Nah, tadi juga saya sudah cetak ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini ada lokasinya ya teman-teman ini. Nah, ini ada lokasinya. Lalu ini untuk tanggal ujian dan sesi ya teman-teman. Nah, di sini tanggal ujian dan sesi teman-teman. Oke, ini untuk cetak kartu peserta ujian atau download ya teman-teman. Download kartu peserta ujian seleksi P3K ya tahun 2024 ya teman-teman. Nah, sekian ya teman-teman. Sekian untuk informasi pengumuman seleksi kompetensi P3K tahun 2024 dan cetak kartu peserta ujian P3K tahun anggaran 2024 ya teman-teman. Lah, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Nah, mengingatkan kembali untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru menonton video ini, jangan lupa dukung dan support terus channel ini biar tambah maju lagi, yaitu dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Karena subscribe ini sangat gratis, tidak ada pungut biaya. Jadi bagi teman-teman yang belum, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya dulu, tentunya bagikan ke teman, saudara, kerabat, dan media sekalian, dan aktifkan terus di tanda loncengnya biar nanti tahu informasi-informasi atau video-video berikut dari saya teman-teman. Oke teman-teman, sekian. Jika ada kata-kata saya yang salah dalam pembuatan video tutorial ini, saya di channel mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu datang untuk kita semuanya. Terima kasih.